Saya percaya setiap anak memiliki potensi untuk tumbuh. Namun, dalam perjalanan saya sebagai seorang guru, saya menyadari bahwa setiap anak memulai langkahnya dari titik yang berbeda. Hari ini murid tumbuh di dunia digital. Dalam hitungan detik, mereka dapat melihat, mendengar, mencari, dan menemukan begitu banyak hal. Ketertarikan terhadap dunia digital menyebabkan murid kehilangan waktu, minat, dan kemampuan literasi secara mendalam. Karena itu, saya memilih untuk tidak hanya melihat tantangan, saya memilih untuk mulai bergerak. Jadi Bapak Ibu, pertemuan kita hari ini untuk membahas terkait dengan kemampuan literasi dari peserta didik. Nah, kemudian untuk yang kategori cukup itu ada 4%. Nah, untuk yang kategori baik sebenarnya sudah cukup banyak, sekitar 74%. Yang pertama itu adalah terkait dengan sudut baca. Nah, sudut baca ini nanti kita bisa membantu rekan-rekan guru wali kelas untuk bisa menyiapkan sudut baca di kelasnya masing-masing. Jadi yang 1% tadi kita coba dampingi secara personal dalam klinik literasi. Jadi 3 tahapan. Jadi ada yang tahapan dasar. Nah, kemudian ada yang setelah dia sudah tuntas di tahapan dasar, dia masuk pada tahapan berkembang. Ada juga yang bagian tahapan mahir. Jadi kita punya bisa melihat perkembangannya dengan tahapan-tahapan ini. Saya kan juga mengembangkan sebuah aplikasi namanya Aksara. Di dalamnya nanti akan ada bacaan-bacaan, tantangan-tantangan, bisa menjadi pendamping dia di rumah untuk belajar meningkatkan literasi. Nah, jadi ini bisa menjadi sarana digital. Apalagi kan anak-anak sekarang lebih suka bermain dengan handphonenya. Nah, jadi kita sediakan aplikasi digital, namanya adalah Aksara. Perjalanan ini saya mulai dari jantung literasi sekolah, perpustakaan. Bagi saya, perpustakaan tidak boleh hanya menjadi ruangan yang penuh dengan buku. Perpustakaan harus hidup. Saya percaya ketika seorang anak menemukan buku yang tepat, ia mungkin tidak hanya menemukan sebuah cerita. Ia dapat menemukan rasa ingin tahu, dan dari rasa ingin tahu itulah perjalanan literasi mulai tumbuh. Saya menyadari budaya membaca tidak akan tumbuh jika buku hanya menunggu murid datang mencarinya. Oleh karena itu, saya membawa buku lebih dekat kepada mereka. Melalui sudut baca, buku hadir dalam keseharian murid. Saya juga memahami, tidak semua murid dapat melangkah dengan kecepatan yang sama. Dari kebutuhan itulah lahir klinik literasi, sebuah ruang pendampingan bagi murid yang saya kembangkan untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Semoga Allah akan mengasihiku. Apa yang kau baca? Doa Nabi Musa menggantikan matahari. Kalau kamu apa? Kalau saya baca tuh ahli ibadah tidak masuk surga karena sombong. Bagus ceritanya? Bagus. Sini kita tulis jurnal yang kita habis baca. Membaca tidak seharusnya berhenti ketika halaman terakhir ditutup. Saya ingin mengetahui apa yang dipikirkan murid setelah membaca, apa yang mereka pahami, apa yang mereka rasakan, dan pelajaran apa yang mereka temukan. Dari situlah jurnal membaca menjadi bagian dari perjalanan kami. Yaitu karena niat awalnya sudah tidak lagi ikhlas karena Allah, melainkan karena urusan dunia. Ada kata-kata baru yang kamu temukan? Ya. Apa yang satu aja yang kamu paling ingat? Musyrik. Musyrik. Apa artinya musyrik? Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu saja kata yang baru kamu lihat pada saat membaca. Menyerbu. Menyerbu. Nah, itu maknanya apa? Mendatangi dengan cepat untuk menyerang. Kita masukkan lagi di sini ya? Ya. Nanti dibaca lagi, ditulis lagi jurnalnya ya? Ya. Oke. Hari ini murid tumbuh di tengah dunia digital. Teknologi telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Bagaimana jika dunia teknologi yang begitu dekat dengan mereka juga dapat menjadi ruang untuk belajar? Dari pertanyaan itulah saya mengembangkan Aksara, aplikasi kreatif sarana aktivitas ramah literasi. Melalui Aksara, murid dapat mengembangkan kemampuan membaca, menganalisis, dan memahami dengan cara yang lebih interaktif dan menyenangkan.
Sebagai bentuk komitmen dalam menghadirkan karya dan inovasi yang berkelanjutan, Aksara telah didaftarkan sebagai karya yang memperoleh perlindungan hak cipta. Karena Aksara bukan sekedar sebuah aplikasi, Aksara adalah ruang belajar yang tumbuh bersama kebutuhan murid. Literasi harus mampu menggerakkan murid untuk berpikir dan berkarya. Melalui festival literasi, karya-karya murid mendapatkan ruang untuk tumbuh dan diapresiasi. Di sini mereka tidak hanya menjadi murid, mereka menjadi penulis, pembaca, pemikir, pencerita, dan pencipta. Seorang pemuda bernama Janak Pramana melahirkan diri dari letusan Gunung Ijen. Perjalanan literasi yang saya mulai tidak berhenti pada pelaksanaan program. Saya terus melihat, merefleksikan, dan mengevaluasi setiap langkah. Dampak dari upaya tersebut tergambar dalam data rapor pendidikan SMP Negeri 1 Sampara yang menunjukkan perkembangan capaian literasi murid secara konsisten. Data ini bukan sekedar angka. Di balik setiap capaian ada perjalanan seorang anak. Dari Sampara, saya memulai langkah kecil. Dari langkah kecil itu tumbuh harapan. Dan bersama anak-anak, kami terus mengeja masa depan.